Transfer Liga 1 lagi panas-panasnya. Akan kami bahas di Ruang Pandit. Oke, kembali lagi di Ruang Pandit bersama saya Yazid dan tentu saja saya tidak akan sendirian di sini. Udah bersama saya Mas Irawan. Saya Irawan, halo Oke, ini semuanya. dia Mas Irawan ini salah satu editor di Pandit Football ya teman-teman dan gimana kabarnya Mas Irawan? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Ya. Oke. Jadi hari ini Mas kita bakal coba ngobrolin soal transfer di Liga 1 gitu. Oke. Oke, karena lagi panas banget Mas gitu. Iya, udah Tiba-tiba mulai panas. ada pemain timnas yang kembali gitu kan dari abroadnya atau ada beberapa tim yang tiba-tiba sangat aktif dan banyak mengeluarkan uang lah gitu. Sedangkan ada lagi di sisi lain tim yang sama sekali nggak bergerak, belum bergerak gitu, belum kelihatan banget. Tapi kalau Mas Irawan sendiri ngelihatnya menurut Mas Irawan yang paling aktif di bursa transfer sekarang siapa? Kalau ngelihat dari sekilas ya aktivitas transfer sih pastinya Persib itu udah kelihatan banget dengan langsung bongkar semua, masuknya dengan jarak yang berdekatan semua juga. Jadi, kayaknya Persib memang udah niat ngegas dari awal supaya persiapannya kayak mateng aja gitu dari awal. Iya, mungkin karena mereka kan juga bakal main di dua kompetisi kan Benar, kayak benar. musim lalu gitu. Sedangkan padahal kalau aku mikirnya ya ini kan tim yang udah back to back juara liga gitu. Benar. Artinya kan ini tim yang udah kuat banget. Ternyata kalau dari Persib sendiri mungkin mereka mikirnya di samping pemain-pemain mungkin harganya udah mulai melonjak gitu kan. Mungkin udah mulai minta naik gaji karena dua kali back to back itu. Di samping mungkin cara main mereka mungkin udah tertebak gitu. Jadi untuk menanggulangi dua hal tersebut, jadi mereka rombak skuad, 8 pemain asing semuanya dirombak dan ya cukup cepat juga beda dengan tim-tim lain yang biasanya tuh berjarak gitu ngumuminnya. Persib lebih cepat dan persiapan mereka mungkin lebih matang dan mereka tampil juga di Piala Presiden gitu. Kalau Mas Rewan ngelihatnya sebenarnya kalau ngelihat Persib, Mas, dengan abis juara 2 kali, terus ngerombak skuad gini, itu ada hal yang aneh gak sebenarnya? Sebenarnya kalau kita ngelihat dari kacamata supporter ya, kita dari luar tim gitu, ngelihat bongkarnya ini kan benar-benar bedol desa ya. Semua pemain asing dibuang dan beberapa pemain lokal dan itu jadi kayak melanggar sebuah istilah don't change the winning team ibaratnya itu kan. Jadi gambaran di otak kita apa yang ada di pikirannya Bojan Hodak ini sebenarnya. Biarpun sebenarnya kan kalau kita perhatikan emang pemain Persib di era Bojan Hodak ini kan khususnya pemain asing itu sebagian besar kalau nggak salah ya koreksi mungkin kalau ada salah sebagian besar itu kan bukan rekrutannya si Hodak kan. Itu juga jadi salah satu mungkin faktor gitu kenapa Bojan Hodak memilih untuk membongkar pasang selain mungkin tadi Yazid bilang kayaknya Bojan Hodak punya pikiran lain nih gini udah ketebak lah back to back minta gaji naik lah atau apa. Cuman kita kan agak-agak aneh ketika David Silva, Ciro Alves yang ibaratnya udah jadi fondasi banget gitu tiba-tiba cabut gitu dengan klub seperti Persib yang kayaknya kalau dari segi katakanlah gaji ya Persib sebenarnya bisa lah gitu. Mungkin dibanding tim-tim lain cuman alasan dibalik itu kan kita semua nggak tahu gitu. Cuman ya salah satu faktor yang mungkin ini dari kacamata saya sih ngelihatnya ya ini mungkin bukan skuad pilihan awalnya si Hodak gitu. Termasuk kan Tyron juga yang kemarin gacor itu kan rekrutannya Luis Milla kan di awal gitu. Nah kayaknya sih itu ya kalau dari bayangan saya jadi Bojan Hodak pingin ngebentuk tim baru yang benar-benar semuanya full emang pilihannya dia. Oke, benar juga. Selain memang sebenarnya kalau dari pihak Persibnya kan biasanya udah mulai biasanya kan Persib tuh tim iniannya senyap kan, tapi beberapa waktu terakhir tim komunikasinya gerak tuh ke podcast kan. Udah mulai bisa memberikan semacam gambaran lah buat tim mereka gitu. Kalau dari tim komunikasinya Persib memang bilang Pak Adit kok nggak salah ya.
Itu bilang ada salah satu alasan juga yaitu regenerasi. Karena si David mungkin udah cedera terus kan. Udah cedera, udah dimakan umur juga, walaupun sebenarnya kayak Ciro itu juga walaupun menurun tapi produktivitasnya tetap segitu. Ciro masih double digit gitu. Masih punya produktivitas yang bagus, kontribusinya juga oke di musim terakhirnya ya cukup masuk akal sebenarnya kalau ngelihat ya mendengar alasan itu gitu, regenerasi. Karena kalau ngelihat dari pemilihan pemain asing Persib walaupun nggak terlalu muda ya, tapi untuk ukuran pemain asing memang cukup berpengalaman lah di usia-usia emas mereka gitu. Apalagi mereka kan tampil di Piala Asia gitu. Piala Asia, di kompetisi Asia nanti gitu. Oke, udah ke Persib karena mereka main di Piala Presiden juga. Kalau ngelihat di Piala Presiden kemarin bakal mereka jadiin Piala Presiden nih semacam tuntutan untuk juara kah atau sebenarnya buat ajang pemanasan aja gitu. Kalau Mas Irawan mandangnya gimana? Kalau ngelihat Piala Presiden ini kan sebenarnya seperti pada umumnya turnamen-turnamen pramusim ya. Piala Presiden ini ya ajang quote-unquote emang pemanasan, bukan ajang ngejar sesuatu, ditambah lagi ini ajang jualan juga kan. Nggak dimungkiri ya, jualan dengan komposisi pesertanya mereka itu ditambah Oxford Port dan lain-lain itu kan emang jualannya PSSI juga. Jadi kalau berharap ngelihat Persib seserius itu menghadapi Piala Presiden kayaknya kalau menurut saya sih enggak gitu. Apalagi ini pemain-pemain benar-benar wajah-wajah baru gitu. Jadi harus kalau emang bisa tiba-tiba juara kayaknya faktor salah satu faktor keberuntungannya cukup gede gitu. Gede ya? Karena untuk membentuk tim baru ini kan nggak gampang kan. Betul. Itu sih kalau ngeliatnya. Oke, memang kalau buat pendukung Persib jadi ya nggak usah terlalu ekspektasi tinggi lah maksudnya gitu ya. Sampai soalnya kemarin kan ada banner gitu bawa pialanya ke Bandung semuanya. Gitu. Tapi ya kayaknya ya namanya supporter kan ya. Iyalah. Yang terbaik gitu ya. Apalagi di Indonesia kan cuma satu kompetisi. Benar. Pasti mereka nganggapnya Piala Pramusim ya sedikit ini juga lah, panas juga nih gitu. Benar. Apalagi kalau dapat gelar bisa di semacam adu gengsi juga sama tim-tim rival gitu. Oke. Kalau dari Persib itu mungkin tapi ngelihat ini berarti so far bagus ya. Maksudnya pergerakan mereka di bursa transfer. Sejauh ini sih bagus gitu ngelihat ya dengan Persib khususnya merekrut pemain-pemainnya dalam tempo yang singkat ini kan berarti kan misi mereka jelas ya. Persiapkan tim dengan secepat mungkin gitu kan. Apalagi iya ada Dewangga juga ya kan yang diangkut Dewangga. Sebenarnya komponen-komponen yang sebenarnya nggak ada gitu di Persib kayak musim lalu kan kebanyakan fondasi itu diisi pemain asing gitu. Mereka musim ini datengin Sadil Ramdhani mungkin buat nemenin Beckham ya kan sebagai pemain lokal yang bersinar gitu. Oke, itu dia Persib Bandung. Kita coba beralih ke runner up rivalnya yaitu Dewa United yang musim lalu sebenarnya nggak mengejutkan ya kalau dari komposisi skuadnya. Banyak orang pasti mikir Dewa pasti persaing juara lah gitu. Apalagi dengan komposisi skuad yang musim lalu itu terbilang sangat mewah. Bukan mewah lagi itu. Sangat mewah itu. Tapi musim ini lebih mewah lagi. Mereka tahu gitu musim lalu kekurangan mereka ada di pertahanan. Mungkin mereka bisa menguasai bola, dominan. Mungkin bisa mereka bisa mencetak banyak gol. Tapi pertahanan mereka kurang bagus lah musim lalu. Cukup bagus tapi ya masih bisa ditambahin lagi, bisa diimprove gitu. Akhirnya mereka mendatangkan Nick Kuipers, Casio, Edo Febriansyah, terus Wahyu Prasetyo juga. Itu Mas. Apalagi yang baru ini mereka baru ngumumin juga Lili Pali dan Privat Mbarga. Coba kalau aktivitas Dewa United apakah mereka memang seserius itu buat menatap musim depan untuk menjadi pesaing juara karena musim lalu kan itu mereka nggak bersaing sampai pekan terakhir banget gitu. Udah beberapa 5 pekan terakhir ya udah Persib udah bisa jumawa lah gitu. Apakah musim depan Dewa bisa bersaing sampai pekan terakhir? Dewa ini kan sebenarnya dari musim lalu bahkan musim sebelumnya juga emang secara komposisi udah
oke banget ya. Oke. Oke, sebagai tim baru gitu. Sebenarnya mungkin mengingatkan kita waktu dulu awal-awal Bali juga mulai kan, ya Bali juga ngebentuk timnya emang seserius itu gitu. Dan sekarang Dewa dengan sumber daya yang wah juga di balik itu, otomatis mereka targetnya adalah ya pasti mengincar juara. Setelah 2 musim nggak berhasil, akhirnya musim depan nih mau nggak mau targetnya adalah juara. Terlepas dari kemarin sempat ada isu-isu yang nggak enak soal Dewa gitu kan. Iya. Tapi dengan bongkar pasang squad ini sebenarnya yang menarik dari Dewa adalah mereka skuadnya berubah tapi pelatih dan staf pelatihnya akan tetap sama gitu. Rick Kering ini udah benar-benar jadi salah satu apa ya? Ya benar-benar rohnya Dewa ini. Jadi mau pemainnya siapa gitu berubah, mau Isidoro atau siapa tetap aja kalau Rick Kering masih ada di balik layar, maka Dewa akan tetap seperti Dewa seperti biasanya gitu, menjadi pesaing juara gitu. Dan musim ini ditambah lagi mereka datengin yang tadi udah disebut gitu, apalagi kayak Edo, Kuipers dari Persib. Itu sebenarnya Edo ini salah satu pemain yang saya pribadi demen banget gitu, suka banget gitu ngeliat gaya mainnya dia dan crossingnya oke. Tiba-tiba di Persib kok kayak kurang maksimal, dan ya mudah-mudahan sih di Dewa oke ya. Jadi Edo bisa bersaing balik lagi ke timnas gitu. Iya. Nah ngomong-ngomong Edo memang mirip-mirip kasusnya kayak Kambuaya gitu kan. Ya, Di Persib kurang maksimal. Bukan nggak bagus ya, sebenarnya kurang maksimal aja. Iya, kurang dimaksimalkan. Potensinya itu nggak keluar gitu. Tapi ke Dewa tiba-tiba Kambuaya bersinar lagi. Nah ini gitu Edo Febriansa ini bahaya nih makanya. Apalagi ya kalau kita ngeliat kan memang yang kurang dari Dewa United ya itu mental juaranya, artinya kan pertahanan mereka datengin lah itu Nick Kuipers yang udah bawa Persib back to back champion gitu. Bawa mental juara. Ini. Tapi kalau waktu itu aku ini kan naikin konten kan di Instagram Pandit, banyak yang komen semacam kayak mental juara mah nggak bisa ditularkan men, udah di Persib aja mereka. Ya wajar aja. Tapi aku ngelihatnya memang Kuipers ini salah satu back yang sangat-sangat tangguh, apalagi di duel udara sama duel di 1-lawan-1-nya itu dia kuat banget. Iya. Justru Persib bakalan sangat kehilangan Nick Kuipers gitu, karena emang sekunci itulah Kuipers. Nggak tahu juga ya. Apa karena faktor Bojan Hodak juga nggak tahu, tapi memang kalau aku ngelihat individualismenya, skill individualnya si Nick Kuipers dari segi bertahan terutama itu luar biasa individualnya. Ya, lihat dari Nick Kuipers ini kan umurnya emang ya udah tua lah gitu kan. Cuman berapa banyak tim-tim Liga 1 yang masih pakai back tua gitu kan, termasuk musim lalu si Persija masih pakai Kudela. Gitu. Ini kan back tua ini kan yang dicari bukan cuma apa ya, dia tangguh di defense, tapi kepemimpinannya, cara dia ngebaca permainan, kedewasaan dalam mengolah lini belakang itu kan yang dipunya Kuipers dan yang kayaknya dibutuhkan Dewa. Walaupun kita mungkin nggak berpikir nih Kuipers akan main full 1 musim penuh gitu karena masalah mungkin di staminanya, tapi ya sebagai pemain senior dia bisa ngenularin apa yang dia punya ke skuad Dewa. Itu yang dibutuhkan Dewa sebenarnya kan. Benar, apalagi mereka kan kalau soal napas dan ketangguhan untuk main selama 1 musim kayaknya udah punya tuh dia di back lokal. Wahyu Pras. Huluk bener. Kayaknya ya bisa lah kalau Dewa mau main lebih defense, pasang mungkin ya si Casio back asing juga gitu, atau mungkin kalau mereka lebih ini untuk menambah daya gedor, nambah pemain asing di depan, Wahyu Pras yang bisa jadi ini. Atau justru Wahyu Pras bisa jadi bek kanan. Bisa. Dengan itu karena Edo yang kita tahu nalurinya lebih offense. Offense, jadi si Wahyu lebih defense. Gitu kan, biar balance. Satu inverted. Bisa kan? Iya. Jadi bisa. Punya banyak variasi taktik nantinya si pelatih Dewa ini ya, luar biasa memang Dewa United. Aku pribadi suka sih maksudnya pergerakan mereka karena efektif gitu. Mereka tahu apa kurangnya gitu dan langsung oke, defense kita nggak banyak merombak lini tengah sama depan kita rombak pertahanan kita. Semuanya dilepas, back asingnya kita datengin.
nih Clippers yang udah punya mental juara gitu. Datang lagi Lili Pali itu dia. Playmaker dan Privat Barga yang kita tahu ngeyel banget ya kan. Iya. Di sayap gitu di Bali. Wah, ini kacau memang, variasinya bakal luar biasa sih Dewa. Dengan kita tahu musim lalu Dewa main lebih mengandalkan kombinasi passing. Ya kan, dengan kombinasinya Egy Kambuaya, Mesidoro dan juga Taisei Marukawa. Iya. Musim ini mereka datengin Privat Barga yang kita tahu kualitas individunya luar biasa. Oke banget. Itu kalau Mas Irwan lagi deh, itu gimana nih lini depannya? Kalau tadi kan kita udah bahas pertahanannya, lini depannya gimana nih? Lini depannya sebenarnya udah nggak diragukan lagi, tapi yang jadi fokus Dewa sebenarnya kan gimana caranya dia bisa mengarungi satu musim kompetisi dengan durabilitasnya, daya tahannya tuh oke gitu. Kayak yang tadi sempet Yazid bilang kan di awal, Dewa awal-awal tuh stabil, konsisten, tapi di akhir-akhir mulai ketinggalan, akhirnya Persib melesat. Nah, Dewa ini kan butuh konsistensi yang sepanjang itu satu musim. Walaupun dia musim lalu main di ini enggak sih Asia Dewa? Enggak kan? Enggak kok. Walaupun gitu, tapi kan ya masalahnya di situ. Jadi dengan ketebalan skuad yang kayak sekarang, belum lagi ditambah nanti kalau ada tambahan pemain asing atau pemain lokal, Dewa ini mengerikan gitu. Kayaknya worth it lah mereka udah untuk jadi juara sih kayaknya. Iya, udah berarti itu tahun ketiga ya habis promosi, tahun ketiga atau keempat ya. Sedangkan yang waktu itu promosi bareng mereka itu kan Rans ya. Kan sudah kesono tahu kan. Sama satu lagi nggak tahu tuh, lupa Persis Solo atau siapa ya? Iya Persis bareng Persis. Yang bareng ya sama Dewa. Iya, sedangkan Persis stagnan aja tuh di tengah tuh. Nah, itu ya kan? Kuat itu di belakangnya. Itu dia Dewa United dan Persib yang kami rasa kayak masih bakal jadi pesaing utama liga musim depan. Karena Malut United peringkat ketiganya senyap gitu, baru mereka abis ngelepas 22 pemain, terus abis ada kasus juga ya. Pelatihnya si Imran sama Yentumena itu. Jadi mereka baru datengin Septian David Maulana aja. Gitu. Ya maksudnya kalau misalkan mereka, kalau aku lihat memang dari 22 pemain yang dilepas itu sebenarnya nggak nyentuh apa ya namanya fondasi mereka. Line up itu sebenarnya nggak terlalu kesentuh sih. Paling cuman Wahyu Pras ya. Wahyu Pras ya yang kena ya, Wahyu Pras. Sisanya Yakob Sayuri Brothers masih ada di sana. Jadi kayaknya tetap sih paling nambah asing aja kayaknya Malut ya. Itu setelah Malut Persebaya. Persebaya gimana Mas? Kayaknya di awal doang ya mereka geraknya ya. Persebaya sebenarnya ya salah satu yang asingnya tuh lumayan sering dipertanyakan ya, terutama kalau saya sih nyorotinya Persebaya tuh di lini depannya. Striker itu dari dulu Persebaya tuh susah banget untuk dapat striker yang kelasnya ya katakanlah kelas dulu ketika mereka punya David da Silva ya. Gitu. Sampai berapa kali lupa saya nama-namanya, sampai terakhir Flavio kan. Flavio juga diharapkan oke, tapi ya yang enggak sesuai ekspektasi itu juga gitu. Nah, PR Persebaya sejauh ini sih kalau saya ngeliat sih di situ ya, walaupun udah ya kemarin udah datengin Malik, terus sekarang bahkan udah datengin Gali Freitas, tapi itu di winger tetap aja mereka selalu butuh nomor 9 dan itu yang sejauh ini kayaknya belum datengin nomor 9 juga kan. Iya. Baru back ya si Risto Mitrevski. Iya itu. Jadi memang iya benar kalau kata saya setuju juga sama Mas Irawan tadi kalau bilang Persebaya memang kehilangan sosok predatornya itu ya. Beberapa musim terakhir. Padahal mereka sebenarnya udah tampil bagus gitu kan. Secara tim, permainan juga biasanya enak dilihat, walaupun musim lalu kalau Paul Munster kan memang tipenya kan pragmatis ya. Iya itu. Apa yang diharapkan dari Paul Munster coba. Iya, jadi maksudnya biasanya kan kalau Persebaya karena ketika mereka balik itu di tangan Aji Santoso memang menampilkan permainan atraktif, jadi kan orang-orang kan melihatnya Persebaya enak nih permainan yang dilihat. Ya musim lalu aja lah mungkin agak menurun gitu secara kualitas permainan. Anyway, memang mereka kehilangan sosok predator yang terakhir dimiliki sama David da Silva itu. Dan musim ini itu yang masih akan jadi pertanyaan dan harapan banyak fans gitu.
soal nomor 9 ini. Ya kalau Galih Freitas dan lain-lain sebenarnya Persebaya nggak pernah gagal sih nggak ya. pernah kehabisan. Sekarang Gali, kemarin kan Malik juga diambil, Malik Rizaldi, banyak mereka. Asing-asingnya juga sebenarnya nggak banyak yang gagal ya mereka ya kalau ngambil asing ya. Iya. Bruno juga masih perform Bruno sebenarnya. Rivera masih jadi poros gitu. Paling itu nomor 9 aja sebenarnya entah kenapa. Padahal Flavio juga di Persik Di Persik oke kan? musim sebelumnya oke ya. Di musim di pekan-pekan terakhir terutama bikin Persik naik peringkatnya. Aneh juga makanya ke Persebaya jadi begitu. Ya nggak jauh juga mungkin manajemen Persebaya mungkin mulai bertanya-tanya juga nih harus striker tipe apa yang kami cari gitu. Padahal Flavio udah Liga 1 ready ya kan karena udah punya pengalaman terus musimnya bagus juga sebelumnya tiba-tiba menurun di Persebaya aneh juga. Ya setelah Persebaya Borneo juga cukup aktif. Ya Borneo is Borneo. Mereka dengan kekuatan finansial mereka selalu aktif gitu di bursa transfer Mas. Tapi pertanyaannya, apakah mereka akan stay dengan pelatih Fabio Lefundes sampai akhir gitu. sampai pekan terakhir? Agak-agak meragukan ya, walaupun sebenarnya Borneo pasti kan yang perlu kita lihat startnya. Borneo tuh sebenarnya salah satu tim yang setiap startnya tuh hampir selalu bagus. Oke. Gitu dari setengahnya 2 musim terakhir lah. Cuman di tengah jalan mereka tuh cenderung kehabisan bensin sampai akhirnya ya penampilannya ya fluktuatif lah, roller coaster gitu dan ya pergantian pelatih segala macam. Nah makanya ini dengan adanya Lefundes ini sebenarnya menarik juga kan, dia juga udah punya pengalaman di Liga Indonesia. Jadi ya kita lihat aja sebenarnya komposisi pemain yang dimiliki Lefundes ini apa emang bisa masuk, apalagi udah kehilangan sosok senior kayak Lidi Pali. Sebenarnya mau nggak mau berpengaruh walaupun ada senior lain Diego Michel yang masih ini kan. Tapi ini kita lihat aja nanti lah. Iya, apalagi kan ya kalau Borneo maksudnya pembelian mereka ya selalu aktif gitu di bursa transfer, bongkar pasang pemain asing juga dan biasanya pemain asing mereka juga kan nggak pernah gagal ya. Ya, apalagi striker kan rata-rata gacor semua. Iya si Leo Gaucho itu sebenarnya bagus, cuma nggak tahu kenapa. Dan masih muda juga sebenarnya. Bagus sampai akhirnya mereka balikin Pato kan. Balikin Pato akhirnya, kemudian sebenarnya back-backnya juga tuh Nduwa Rugira tuh bagus. Pemilihan pemain asing Borneo sebenarnya nggak pernah gagal, apalagi musim kemarin tuh ada tuh yang hampir pacuan kuda tuh di MVP si Mariano Peralta ya namanya. Mariano Peralta itu bagus tuh. Bagus. Iya jadi Borneo sebenarnya kalau bursa transfer kita nggak meragukan lah sebenarnya itu. Tapi ya itu tadi konsistensi mereka sampai di liga itu masih jadi pertanyaan. Ya kayaknya untuk di tengah-tengah tim-tim papan tengah musim lalu kayaknya nggak terlalu ini. Paling PSM ya. PSM jadi tim yang menurutku cukup menarik gitu, karena mereka nggak banyak merubah komposisi skuad mereka, tapi mereka udah nambal dengan pemain-pemain yang cukup bagus kalau aku lihat dari highlight ya, karena kan ya pemain Liga 1 kan belum banyak gitu highlightnya kan. Ya, tapi kalau menurut Mas Irawan gimana? PSM kan padahal selalu terkendala gaji nih, tapi kok mereka tetap aktif gitu ya. Mereka juga selalu punya pemain-pemain asing yang cukup bagus gitu, Victor Luis. Musim kemarin Ermin Haljeta, iya. Sebenarnya PSM ini emang masalahnya kan lagi-lagi dari kemarin-kemarin tuh polemik di internalnya ya. Makanya sampai akhirnya kayak Ance Yakob akhirnya cabut segala macam. Tapi ya kita nggak tahu lah ya secara sumber daya mereka kayak gimana kondisinya, keuangannya, finansialnya kayak gimana. Tapi dengan bertahannya Tavares ini kan berarti kita anggaplah iya PSM masih bisa lanjut lah, masih oke. Padahal kan ketika rumor soal gaji itu naik, kita pasti berpikir ini pelatih sekali Tavares ya udah harusnya cabut, cari tim yang bisa bayar dia. Ini pelatih jago gitu. Tapi dia bertahan gitu. Ditambah lagi satu pemain yang ya walaupun kemarin sempat bermasalah dan dapat hukuman yang akhirnya dikurangin iuran gitu. Itu kunci banget, pilar banget, dan sisanya PSM ya tinggal ngelengkapin nambal sulam apa yang udah mereka punya gitu, termasuk Haljeta cabut ya otomatis mereka harus cari penggantinya. Dan
kerennya juga ya rata-rata penggantinya sih selalu oke. Selalu oke, benar. Striker pilihan mereka tuh selalu oke, benar. Iya selalu oke, walaupun ada 1-2 yang nggak berhasil gitu, tapi ya lainnya sih biasanya selalu oke. Dan salah satu kekuatan PSM biasanya emang selalu mengandalkan produk lokalnya juga nggak main-main lah gitu, makanya itu sih perlu kita lihat. Produk lokal dan pemain-pemain muda, Mas. Pemain muda. Aku ngeliat ya. Padahal kan kalau aku ngeliat kayaknya tim-tim Liga 1 nih akademinya nggak terlalu ini ya. Tapi kok kalau bagi PSM ini selalu muncul gitu mereka talenta mudanya. Iya. Gitu tiap musim tuh ada aja Victor Detan, kemudian Ananda Raihan. Ya. Itu yang menarik dari PSM, apalagi kan dengan Tavares yang memang punya kapasitas dalam menangani pemain muda. Benar. Mereka semakin potensinya semakin terasa lah gitu PSM. Oke, langsung loncat aja deh kita ke tim yang tiba-tiba memang merombak pemain asingnya dan akhirnya bisa ngeluarin Marco Simic. Persija Jakarta tiba-tiba datengin back timnas Indonesia Jordi Amat. Menilai Kudela keluar ganti Jordi Amat 11-12 nggak tahu. Bagaimana menurut Mas Irawan? Apa ini cuman buat ngakalin biar pemain asingnya lebih banyak di depan aja kah atau gimana? Tadinya kalau kita nggak ngelihat regulasi yang ada sekarang, kita berpikiran gitu. Ini dulu kan klub-klub Indonesia tuh mengakali kuota pemain asing dengan datangin pemain-pemain naturalisasi gitu. Tapi sekarang dengan regulasi yang menambah pemain asing sebenarnya itu kan udah nggak relevan lagi kan ya. Jadi kehadiran Jordi Amat ini sebenarnya nggak tahu apa yang dipikiran Persija, tapi mungkin di mereka berpikir Jordi Amat masih ada sesuatu yang bisa diandalkan gitu. Entah secara pengalaman, entah secara permainannya, itu nggak tahu. Walaupun kita tahu di JDT terakhir juga Jordi Amat kan nggak selalu main gitu. Nah di Persija ini mungkin dengan kehilangan Kudela, mereka butuh satu sosok berpengalaman lain yang bisa ibaratnya ngayomin anak-anak muda di Persija yang banyak juga gitu yang jago-jago. Nah, Jordi Amat ini kayaknya sosok yang tepat nih menurut mereka. Kayaknya sih gitu. Oke, berarti memang lebih ke faktor kepemimpinan ya berarti ya. Walaupun sebenarnya kalau Jordi Amat hype ini lumayan tinggi sebenarnya. Hype tinggi juga karena orang-orang mikir kayak orang naturalisasi udahlah abroad, padahal kan kalau kita ngeliat ya umurnya udah lumayan 34 ya Jordi Amat gitu. Jadi ya wajar aja lah mereka udah kembali ke Indonesia kalau untuk ukuran Amat ya wajar lah gitu untuk balik ke Indonesia mah. Dan Persija juga sebenarnya musim lalu sebenarnya mereka ya yang aku lihat memang pertahanan mereka. Jadi aku selalu mempertanyakan pemain-pemain lokal selalu bermasalah dengan konsistensi mereka. Persija adalah tim yang sangat mengandalkan pemain-pemain lokal. Ya. Terlebih musim lalu kekuatan asing mereka kurang mumpuni gitu ya. Iya, kurang menonjol, kurang vital gitu. Jadi justru kalah dengan pemain-pemain lokal gitu kualitas pemain asing mereka. Apalagi musim lalu di akhir-akhir mereka tuh ngandelin 3 back tengah lokal. Timnas semua, ex timnas dan timnas. Ex timnasnya ada Hansa Muyama, timnasnya ada Rizky Ridho dan timnas mudanya ada Ferrari. Kita tahu mereka semua kualitasnya udah timnas gitu, tapi konsistensi mereka selalu jadi masalah gitu untuk mengarungi liga yang kita tahu ya ini bukan lari inilah, bukan sprint. Iya bukan sprint lah, ini maraton yang panjang gitu loh. Iya. Jadi entah kenapa aku selalu mempertanyakan dan selalu skeptis dengan kualitas pemain lokal, bukan kualitasnya sih, konsistensinya gitu. Jadi ada tiba-tiba mereka jago banget, tiba-tiba entah masalah apa tiba-tiba menurun gitu. Berbeda dengan tim seperti Persib Bandung sebut aja lah, yang mereka ngandelin musim lalu 2 pemain asing di belakang, gitu. Musim sebelumnya juga 2 pemain asing di belakang. Terlebih pertahanan adalah yang sangat vital lah gitu di Indonesia. Apalagi Persib strikernya juga 2 asing, ya kan 2 belakang asing. Jadi posisi vital biasanya tuh memang diisi pemain asing yang udah terbukti lah kualitasnya dan konsistensinya ketimbang pemain lokal. Dan lagi-lagi
kita coba bahas nih sedikit soal regulasi pemain asing yang akhirnya ditambah. Mungkin itu mengakali soal yang katanya harga pemain lokal ini tiba-tiba melonjak gitu. Ya. Terus ya masalah konsistensi itu. Jadi soal harga dan kualitas ternyata nggak setara, nggak berjalan beriringan Mas. Kalau Mas Irawan gimana soal regulasi asing yang jadi 11 itu? Regulasi asing ini kan sebenarnya kalau kita lihat targetnya dari LIB atau PSSI sebenarnya kan supaya liga kita ini bisa bersaing ya di kancah internasional. Tapi sebenarnya terlalu banyak celah yang bisa kita goreng dari regulasi ini. Sebenarnya kan. Kalau lah kalau di luar sana misalnya katakanlah dari Thailand atau Vietnam atau mana yang pemain asingnya menyentuh angka 9 10 gitu dalam satu tim, tapi mereka punya kompetisi yang lebih dari satu, sedangkan di kita kompetisi cuma satu. Jadi kan banyak yang teriak-teriak juga ketika katakanlah 11 pemain asing. Mereka digaji dengan ya nggak sedikit, walaupun banyak yang beredar kalau pemain lokal kita yang kelasnya timnas ini gajinya lebih tinggi dari asing, oke. Tapi pemain asing ini juga kan gajinya nggak kecil-kecil juga gitu. Kalau 11 tapi nggak dioptimalkan untuk bermain penuh, apalagi regulasinya ini kan cuma 8 pemain yang di DSP ya, yang bisa main. Nah berarti kan akan sangat mubazir gitu. Dengan kondisi klub-klub kita yang secara finansial ya masih begitu, kayaknya terlalu banyak celah lah yang bisa digoreng kalau regulasi ini sebenarnya. Iya. Apalagi mungkin pengen ngikutin ini ya Liga Inggris ya. Aduh. Kan Liga Inggris udah bebas tuh pemain asingnya kan. Pokoknya yang Eropa bebas pokoknya gitu. Tapi kalau yang maksudnya kalau misalkan itu jadi alasan gitu. Sebenarnya kan kalau kita ngelihat ya Inggris juga punya regulasi bahwa mereka wajib punya pemain akademi gitu kan di timnya. Ya kan homegrown player gitu. Dan harus didaftarin. Kalau wajib main kayak enggak ya. Enggak kayak di Indonesia kayaknya ya. Wajib main 45 menit kayak enggak ya. Dari daftar squad itu harus ada kan beberapa homegrown dan lain-lain. Ditambah lagi mereka asingnya juga kan selektif. Ada yang namanya work permit kan. Ada izin kerja yang enggak semua orang asing bisa masuk gitu. Nah kalau Indonesia kan kadang-kadang 11 pemain asing yang datang. Siapa nih mereka? Dari mana? Dari Malta. Siapa nih? Dari seri C-nya Brazil. Kita gimana ya? Iya itu maksudnya jadi secara kualitasnya berarti memang harus difilter lagi. Harus ada standarisasi juga sebenarnya kalaupun emang mau ditambah gitu kan. Dan itu liga lagi. Di kompetisi tambahan iya. Artinya kalau di Inggris kenapa pemain-pemain Inggris pada akhirnya bisa terus berkembang ya karena mereka ada kompetisi lain, kompetisi U23 yang bahkan bisa diikutin pemain senior ya kan. Terus ada Carabao Cup yang mungkin bisa jadi pelarian pemain-pemain itu kan homegrown itu. Yang biasanya tim-tim besar walaupun kayak City ya terus ngincer trofi sih kalau City mah buat inian mereka kan, eksistensi mereka juga. Ya itu maksudnya kadang kan orang mikir kayak ya udah sih Liga Inggris juga kan pemain asingnya banyak, kenapa protes gitu. Gitu. Itu maksudnya kan ya kita kasih alasan lah bahwa pakai otaknya. Inggris ya mereka udah punya piramida kompetisi yang baik gitu. Akademi pembinaan musim muda mereka juga udah bagus. Ya jangan disamain lah gitu. Ya iyalah jauh lagi. Gitu maksudnya. Ya mungkin kalau aku sih mikirnya memang entah ya kalau buat bersaing di Asia gimana tuh Mas? Apa ini jadi alasan yang masuk akal kemudian? Enggak serta-merta sebenarnya bisa menjadi jaminan. Kayak yang tadi saya bilang lah misalnya. Tambahan pemain asing. Tapi standarisasi pemain asingnya ini kita enggak ngontrol gitu. Ketika bersaing di level Asia dengan standar katakanlah yang pemain asing yang kita taunya misalnya kasarnya beli kucing dalam karung gitu. Kita nggak tahu dari liga mana kita ambil terus bersaing di Asia. Ya mereka pemain-pemain di Asia Tenggara pemain asingnya udah kaliber juga terutama Thailand gitu kan. Benar. Iya. Padahal tim Indonesia juga ngambil dari Thailand. Iya. Itu juga makanya ya harus dilihat itu juga makanya dari kualitas pemain asingnya juga nggak yang ecek-ecek lah, harus ya standarnya jelas, minimal misalnya boleh daftarin pemain asing 11 gitu tapi minimal dari seri B untuk liga yang kelas apa gitu kan,
Itu harus sebenarnya harus dibuatkan seperti itu sih sebenarnya idealnya. Oke, tapi kalau soal kompetisi Mas, kita kan punya 2 kompetisi sebenarnya. Apa? Piala Presiden. Apaan kompetisi apa? Itu mah jualan. Jualan. Jadi kalau ngelihat kalau Mas Irwan ngelihat gini, ada sebenarnya orang-orang yang mulai apa ya, semacam mempertanyakan kok bisa pramusim hadiahnya lebih mewah ketimbang liga. Apakah itu bakal jadi masalah Mas pada akhirnya? Apa ya udah itu kan namanya ya yip hura-hura aja gitu. Gimana Mas? Lihat Piala Presiden ini gitu. Bukan hal yang bisa diperdebatkan juga kalau soal kenapa pramusim itu hadiahnya lebih wah, karena sebenarnya kalau kita lihat katakanlah di luar negeri juga misalnya nggak sedikit lah kompetisi-kompetisi pramusim yang hadiahnya juga lumayan. Oh gitu, oke. Nah, makanya ketika Piala Presiden muncul dengan sponsorship yang lebih gila, apalagi kan ini di luar LIB ya. Jadi dari pihak luar yang narik sponsornya lebih gila ya wajar gitu. Lebih jago berarti ya marketingnya ya. Ya itu dia makanya. Jualannya. Padahal semacam kalau kita ngelihat kayak nonton kemarin aja deh Oxford lawan Indonesia All Star. Ya. Itu kan Liga Indonesia All Star kayak yang namanya kurang cocok deh karena itu bukan All Star tuh. Selection ya. Selection oke lah. All Star kayaknya terlalu pengen digembor-gembor. Wah ini pemain-pemain terbaik Indonesia nih. Enggak dong itu kayaknya enggak itu deh. Pilihan itu tuh pilihannya dari Voting juga. ya? Iya harusnya kan selection dong namanya kan. Akhirnya ya kayak gitu lawan Oxford juga walaupun Oxford mainnya santai ya kena juga tuh. Iya. Berasa juga tuh Oxford padahal tim Liga 2 paling bawahnya juga di Inggris tapi udah. Dan enggak, tapi yang menarik Mas dari Piala Presiden kemarin lawan Oxford lawan Indonesia itu aku melihat bahwa sulit bagi Marcelo dong pantesan ya. Maksudnya bukan pantesan. Kita kan selalu mempertanyakan kenapa Marcin enggak pernah dimainin gitu. Tapi dari laga kemarin kita ngelihat pantesan gitu. Pantesan aja Marcin jarang main gitu. Oleh juga yang kayak gitu ya masih sulit gitu. Kadang kan lawan back kita kadang susah gitu. Tapi pemain Oxford yang lain kayak effortless loh gitu. Ngesut dari jauh. Dapat peluang dikit shooting masuk gitu. Aneh juga kadang. Kayaknya kalau Marcelino harus beberapa kali percobaan deh kalau kayak gitu. Gitu. Jadi maksudnya kita kan ngomongin soal mereka kan di liga ya otomatis butuh orang-orang yang siap gitu. Artinya ya buat teman-teman yang mempertanyakan ya akhirnya terjawab aja bagiku ya. Bagiku yang juga mempertanyakan Marceng gitu. Tiba-tiba kenapa sih Marceng nggak pernah dimainin, ini kan klubnya Erick Thohir juga gitu. Klubnya Pak Erick Thohir kenapa nggak dimainin gitu? Ya terjawab. Kalau Mas Irawan makanya buat teman-teman di luar sana ya yang mikir dari zaman Egy lah, Witan gitu. Ini mana nih nggak pada dimainin gitu, Egy di Leccia dan lain-lain tuh kan, Witan terus sampai akhirnya ke Marceng sekarang mana? Kalian nonton dulu itu Oxford di liganya gimana gitu. Bandingin dengan gaya Marceng main, apa emang dia udah cocok? Ya kan enggak juga, bahkan oleh Romania aja kan sebenarnya masih tadi dibilang masih susah ya. Standarisasi mereka tuh udah tinggi walaupun mereka bukan kasta atasnya Inggris. Gitu, tapi ya kadang-kadang gitulah. Ya enggak ya netizen berhaklah mereka punya ekspektasi. Iyalah bertanya-tanya juga ya wajar, cuman jangan sampai ya menuntut juga gitu. Maksudnya kan kadang banyak yang menuntut play Marceng, play. Iya, play. Follow, play. Out pelatihnya out gitu kan kadang kayak gitu. Tapi yang terakhir nih kita bahas soal kemarin ada RUPS tiba-tiba mendadak itu RUPS rapat umum pemegang saham dari LIB yang ada 6 inian ya semacam hasil rapat yaitu ada kayak rebranding. Kemudian soal regulasi kebanyakan ya. Kalau menurut Mas Irawan, apakah soal merebranding liga yang darinya Liga 1 jadi Super League, apakah akan lebih mudah gitu untuk jualannya? Karena kan ini kan katanya memang rebranding buat ya itu tadi, biar bisa lebih globalisasi aja. Pasti. Namanya ya rebranding itu kan masih mengubah sesuatu agar lebih menjual kan, ibaratnya gitu, agar wajahnya berbeda, dan itu yang pengen dilakukan LIB ya sebenarnya sah-sah aja.
kita udah biasa menghadapi hal-hal kayak gitu kan dari zaman liga mana sampai Liga 1 dan sampai akhirnya rebranding jadi Super League ya. Super League lagi terus di bawahnya Championship gitu. Sah-sah aja sebenarnya kan karena ini juga mungkin pengen menyesuaikan dengan beberapa liga di luar sana kan. Termasuk Malaysia juga kan pakainya Super League juga gitu. Tapi ya sebenarnya kan konsep rebranding ini kan gak cuma nama, tapi yang perlu kita lihat nanti wajah apa lagi yang akan diubah sama ini LIB ini untuk kompetisi kita ini kan. Termasuk kan yang terbaru kan soal Liga 2 itu secara entitas kan terpisah ya. Terpisah. Walaupun 52% sahamnya tadi dipegang LIB gitu. Sama aja ya. Ya, makanya hal-hal kayak gitu yang perlu kita lihat nanti selain perubahan nama apalagi nih yang akan diubah. Gitu. Tapi secara overall ya sah-sah aja namanya. Liga ini nggak melulu soal kompetisi, tapi juga liga ini adalah sebuah industri. Industri ini butuh jualan gitu kan. Itu juga yang perlu diperhatikan sih. Biasa aja siapa tahu bisa jadi kayak Saudi Super League. Nah, Saudi Pro League. Pro League ya kan tiba-tiba datengin Cristiano Ronaldo gitu. Ada yang kuat gak? Belum kuat ya. Baru Ronaldo Kuate doang yang kuat datengin. Sama Arkan Kakak. Iya itu maksudnya kalau dari rebranding ya. Kemudian ada regulasi tadi kita udah bahas dan kalau U23 kayaknya aku masih 50-50 sih karena pada akhirnya karena kita tahu apa pembinaan usia muda kita masih kurang ya kan, kompetisi-kompetisi usia muda kita belum maksimal. Pada akhirnya mereka mengakali regulasi U23 ini untuk mengembangkan pemain-pemain muda. Kalau Mas Irawan gimana soal? Regulasi ini tuh dari zaman Liga 1 2017 kan dari awal deh. Soalnya kan iya, ya, soalnya Rezaldi Hehanusa 2018 itu dari Rezaldi. zaman U berapa gitu. Dari dulu saya selalu menyoroti ini tuh regulasi cuman basa-basi doang gitu. Enggak ada dampak yang benar-benar signifikan dengan apa target yang ingin dicapai sebenarnya. Kalau soal pingin pengembangan usia muda di setiap klub ya sebenarnya ya udah liga di bawahnya gitu kan. Dari EPA di atas Liga U21 dan lain-lain itu yang perlu ditingkatkan. Kalau cuma 45 menit di lapangan ya itu kan bisa diakalin semua. Itu yang kemarin saya juga di ini tuh sedikit diserang tuh. Soal ini Persib. Soalnya kan Persib kalau nggak ada Kakang otomatis mereka ngakalin tuh. Dua-duanya nggak ada Kakang aja. Iya. Robi Darwis emang sesignifikan itu perannya gitu di Persib nggak, ya udah buat ngakalin aja. Buat ngakalin pada akhirnya kebanyakan gitu kebanyakan. Paling ya aku lihat memang beberapa tim kayak Persija mungkin yang memang masih memanfaatkan gitu. Ya. Justru yang kayak gitu-gitu tanpa regulasi pun mereka memainkan pemain muda lah gitu maksudnya. PSM yang gitu-gitu. Dan ditambah lagi sih dengan ini kan sekarang naik jadi U23 ya. Iya U23. U23 sebenarnya buat apa? Klub-klub tuh kebanyakan U23-nya udah lumayan mateng gitu kalau U23 ya U21, U19 oke. Tapi kalau U23 ya mereka kebanyakan ya walaupun enggak semua tapi udah punya pemain U23 yang jadi langganan gitu. Iya makanya aneh juga maksudnya dengan regulasi ini dan nggak pernah ada perubahan. Ya udah terus saya diadain terus. Gitu karena ya mereka mungkin nggak mau ngurus ke bawahnya gitu. Ya sebenarnya perhalus aja gitu. Itu udah kok pembinaan usia muda gitu itu liga ada regulasinya. Jawabannya gampang sebenarnya gitu. Iya gampang. Karena kalau misalkan buat naikin nambah regulasi pemain asing misalkan, coba tuh standarisasinya diiniin kayak misalkan tiap tim Liga 1 harus punya akademi, pemain akademinya harus main. Nah itu kayaknya lebih ini ya buat pembinaan tuh lebih masuk akal ya. Pemain homegrown yang main berapa menit bla 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 gitu. Jadi harus beneran dibina gitu. Misalkan setahun harus main di akademi baru bisa kita anggap homegrown misalkan. Ya gitu. Walaupun dari luar ya diambil dari luar setahun lu netep gitu lu jadi pemain akademi kita. Tapi kan paling enggak iya kan? Paling enggak mereka akhirnya harus bikin akademi kalau kayak gitu. Benar. Sedangkan sekarang kan realitanya di eksekusinya di Liga EPA banyak kan lagi-lagi pakai SSB langsung kalau kayak gitu. Jadi ya mending kayak gitu juga, main setahun dulu deh di akademi gitu dari SSB luar ya udah nggak apa-apa lah. Terus naik baru gitu. Ya sebenarnya ya lebih bagus kayak gitu dong, pelan-pelan gitu Mas. Kalau Mas Irawan gimana? Ada solusi ya gitu. Sebenarnya apa yang dijalanin kayak model-model katakanlah Persebaya itu sebenarnya udah oke ya.
sebaya dengan internalnya, ditambah lagi dengan sekarang kan si Ganesha Putra juga mengembangkan apa sih namanya programnya, lupa juga yang baru tuh. Ganesha ya, aduh ya lupa. Ya pokoknya itulah yang apa way gitu pokoknya gitu. Itu kan juga salah satu mereka pengen ngebentuk Persebaya dari tim utama sampai ke bawah-bawahnya, misalnya sampai ke akademinya, klub-klub internalnya kayak apa namanya klub internal lupa ya, Persebaya Muda dan lain-lain, itu mereka punya filosofi yang sama gitu. Dan itu yang emang sebenarnya bisa dikembangkan di tim-tim lain walaupun mungkin dengan cara yang berbeda gitu. Tapi poin utamanya adalah klub-klub lain ya harus mikirin juga gitu gimana akademinya mereka, klub internalnya mereka, termasuk Persib kan ya sebenarnya punya tim mudanya juga kan punya ya Persib ya. Tapi ya gimana caranya benar-benar pengembangan itu benar-benar dikontrol dan benar-benar dioptimalkan gimana mereka bisa berkompetisi sesuai kompetisi yang benar selayaknya gitu, nggak cuma sekedar setengah kompetisi atau apa, itu nggak inilah ya sesuai kompetisi pada usianya gitu. Dan itu yang sebenarnya perlu contoh-contoh kayak itu. Persebaya berarti ya memang jadi contoh. Sayangnya memang kalau untuk diikutin tim lain kayaknya agak susah karena kesadarannya itu belum ada. Ya. Lagi-lagi itu tugasnya apa? Regulasi. Sebenarnya kan bisa dipakai regulasi. Bisa. Ya kan kayak gitu. Tiap tim harus kayak Persebaya punya siapa yang enggak ini? Enggak ada yang main di Liga 1 kah? Ya pasti pada mau kan main di Liga 1. Ya udah pasti nanti mereka bikin kan akhirnya. Sayangnya orang yang berwenang untuk menekan PT LIB atau yang sekarang jadi I-League apa satu league nggak tahu tuh. Pokoknya I-League apa gitu. Itu justru menganggap bahwa urusan liga ada ya udah urusan LIB aja bukan urusan saya. Urusan saya timnas. PSSI itu ngurus timnas saja. Justru malah kayak gitu. Menurut saya apakah ini statement yang salah atau kayak gimana, Mas? Sebenarnya nggak salah ya. Kalau pingin ngebuat LIB ini benar-benar berdiri secara independen gitu. Berarti kan emang intervensi PSSI nggak berlaku di sini. Maksudnya nggak berlaku penuh ya, walaupun tetap ada punya wewenang gitu. Termasuk kayak kita bicara misalnya di Premier League, kan Premier League berdiri sendiri gitu. FA-nya kan nggak terlalu intervensi, tapi mereka adalah payung besarnya gitu. Atau di Liga Italia, Liga Serie A gitu. Di bawah kendali VIGC juga gitu. Nah, PSSI juga kan sebenarnya punya peran. Kalau enggak ya kenapa mereka juga masih tetap mencampuri kan beberapa urusan, ngurusin jadwal juga, terus ngurusin beberapa regulasi juga gitu kan. Sebenarnya mereka punya wewenang untuk membuat kebijakan-kebijakan walaupun nantinya kan dieksekusinya di LIB gitu. Itu ya maksudnya kayak lu kan artinya bisa menekan kayak LIB lu tuh harus bikin standarisasi kayak gini biar timnas tuh nggak ngandelin naturalisasi lagi gitu loh, biar kerja gue gampang kan enak kalau kayak gitu. Iya sebenarnya bisa. Ya kan kayak gitu sebenarnya enak ya. Tapi kan pada akhirnya artinya belum ada tekanan dari PSSI biar LIB ini naik kelas gitu. Naik kelas gitu. Walaupun sekarang nih tiba-tiba datengin lah pemain lagi orang Jepang yang udah berpengalaman di J-League. Apakah ini akan berpengaruh signifikan? Karena kalau kita ngelihat, padahal kalau kita lihat posisinya tuh masih ada di bawah tuh, di atasnya masih banyak tuh. Ada komisaris, ada iniannya, ada direktur utamanya, ada segala macam, dia masih agak di bawah tuh. Bahkan di data yang saya dapat di beberapa berita, itu namanya emang paling bawah aja gitu. Apakah ini akan berdampak signifikan hadirnya? Takeyuki Oya kalau nggak salah, benar. Apakah akan berpengaruh signifikan, Mas? Ini masalahnya lagi sebenarnya kan yang dihadapi Oya ini nggak gampang. Itu dia. Gampang. J-League ini beda dengan Liga Indonesia yang secara budaya tuh jauh banget berbeda gitu. Kita tuh football family gitu. Banyak intervensi, banyak campur tangan, banyak segala macam dan oke lah, kita nggak meragukan profesionalitasnya si Oya gitu dengan rekam jejak, track recordnya yang luar biasa gitu, nge-branding J-League jadi sehebat ini gitu, apalagi waktu dengan program Asia Strategi atau apa gitu kan dia yang megang gitu, sampai akhirnya J-League di kawasan Asia Tenggara juga kerjasamanya solid juga. Tapi untuk di Liga 1 seberapa bisa dia menerapkan prinsip-prinsip J-League ini ke Liga 1 ini kan gak gampang.
gitu. Selain tadi dibilang posisinya nggak sekuat itu di jajaran manajerialnya LIB. Selain itu juga kan ya banyak pihak-pihak klub tuh yang nggak bisa digoyang-goyang juga. Banyak pihak-pihak di organisasi lain, katakanlah di induknya di PSSI juga yang nggak bisa digoyang. Di LIB-nya pun begitu. Kita kan tahu ya LIB baru ganti siapa? Oh ya Pak Glenn Sugita gantiin Pak Teddy gitu. Tapi yang lainnya kan sama. Gitu. Dari Paulus tetap kuat. Gitu. Tetap kuat. Yang lain juga tetap ada. Sadikin Aksa juga tetap ada gitu kan. Mesti ya seberapa mampu dia itu. Itu maksudnya. Dia bisa profesional tapi apa LIB-nya secara overall bisa profesional, itu yang jadi pertanyaan ke depannya. Karena kan kalau kita aku coba bandingin sama yang Kamboja. Kalau yang Kamboja itu kan dia akhirnya menempati posisinya paling atas gitu. Ya kan? Ya, direktur utamanya lah ya. Direktur utamanya lah kayak Ferry Paulus lah gitu kan. Pada akhirnya ya dia yang punya kewenangan utama buat rebranding semuanya pada akhirnya. Yeah. Dia bisa kerja ya dengan caranya sendiri gitu. Nah, apakah? Jadi maksudnya kan kenapa nggak Ferry Paulus aja yang diganti? Waduh. Ya pokoknya itulah, pokoknya punya kekuatan seperti mungkin di bawahnya Pak Ferry langsung, mungkin bener, kan? bisa. Atau dikasih wewenang khusus ya itu pokoknya. Ya pada akhirnya kita mempertanyakan apakah dampaknya Takeyuki Oya ini akan sangat signifikan dengan rebranding baru dari LIB ini. Kita patut nantikan nanti musim depan lah, paling cepat lah kita coba satu musim depan kita lihat. Ya gebrakan awalnya aja dulu, lihat nanti kan apa langkah yang strategi yang disiapkan dia untuk. Karena kan sekarang jadwal juga belum keluar kan. Ya. Waduh, bulan depan udah mulai. Itu dia. Oke. Ya, itu dia episode kita soal ngomongin seputar transfer Liga 1, Piala Presiden, bahkan tadi kita nyinggung yang lagi rame juga ya. RUPS. Rapat RUPS ini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.